Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang pemahaman lokasi melalui peta. Nah, ustazah buka buku LKS-nya halaman 6. Marilah sama-sama kita simak penjelasan berikut. Adapun dalil mengenai materi yang akan kita bahas yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Baqarah ayat 29. Nah, tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan peta? Oke, peta adalah gambaran dari permukaan bumi, baik keseluruhan maupun sebagian, yang diperkecil dengan skala pada suatu bidang datar sesuai dengan kenampakan aslinya, dan disertai dengan simbol-simbol dan tulisan. Nah, ilmu yang mempelajari tentang peta ini disebut dengan kartografi. Nah, sedangkan orang yang ahli dalam bidang pemetaan disebut dengan kartograf. Sebuah peta yang baik harus memiliki komponen-komponen atau unsur-unsur peta, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, judul peta, yang kedua, skala peta, kemudian simbol peta, petunjuk arah, legenda, garis tepi, inset, sumber, dan tahun pembuatan. Baiklah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, judul peta. Judul peta memuat tema dan daerah yang digambarkan. Judul peta ini biasanya ditempatkan di bagian atas peta dengan huruf besar atau di tempat lain yang tidak mengganggu peta itu sendiri. Nah, contohnya peta Indonesia, peta Sumatera, dan lain-lain. Yang kedua, skala peta. Skala peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Penulisan skala ini terdapat 3 jenis skala, yaitu skala numerik, skala verbal, dan skala grafik atau skala inci. Selanjutnya, simbol peta. Simbol peta merupakan tanda-tanda khusus yang dipakai dalam peta yang dapat mewakili objek sebenarnya. Simbol pada peta dibagi menjadi 4 macam, yaitu simbol titik untuk menggambarkan tempat dan bentuk seperti ibu kota, pelabuhan, gunung, dan sebagainya. Nah, berikut ini contoh simbol titik. Kemudian ada simbol garis untuk menggambarkan batas wilayah seperti sungai, jalan, dan sebagainya. Kemudian simbol untuk menggambarkan kenampakan daerah seperti daerah pertanian, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, simbol warna. Ada beberapa simbol warna, yaitu yang pertama biru untuk menggambarkan perairan seperti sungai, danau, dan laut. Laut dangkal digambar dengan biru muda, sedangkan laut dalam digambar dengan biru tua. Kemudian hijau untuk menggambarkan daerah dataran rendah. Lalu kekuning-kuningan untuk menggambarkan dataran tinggi. Selanjutnya coklat muda untuk putih untuk puncak gunung yang tertutup salju, dan merah untuk menunjukkan gunung api, kota, dan jalan raya. Selanjutnya ada petunjuk arah. Petunjuk arah ini merupakan gambar yang menjelaskan arah dari daerah yang tergambar dalam peta. Secara umum, arah utara itu pada peta berada di bagian atas, sehingga secara otomatis arah selatan berada di bagian bawah, barat di bagian kiri, dan timur di bagian kanan.
Kemudian ada legenda, merupakan kolom keterangan mengenai simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Legenda perlu dicantum peta. Selanjutnya garis astronomis. Merupakan garis yang menunjukkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur sangat berguna dalam menentukan lokasi wilayah atau fenomena alam dan sosial yang ingin kita cari dalam suatu peta. Garis bujur adalah garis khayal bumi pada peta yang membujur dari kutub utara ke kutub selatan. Garis lintang adalah garis khayal bumi pada peta yang melintang. Garis lintang yang ada di tengah-tengah globe yang membagi bumi menjadi dua bagian yang sama disebut garis ekuator atau garis khatulistiwa. Garis tepi. Garis tepi ini berfungsi agar peta terlihat lebih rapi, juga sebagai tempat melatur. Garis tepi biasanya dibuat rangkap dua dengan ketentuan garis luar lebih tebal daripada garis dalam. Nah, yang selanjutnya inset merupakan peta berukuran kecil yang diletakkan di bagian sisi kiri, kanan, atau bawah peta dalam garis tepi. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan lokasi yang digambar pada peta utama dalam hubungannya dengan daerah sekitarnya. Selanjutnya sumber. Sumber peta ini menunjukkan dari mana peta tersebut diperoleh dan siapa pembuatnya. Yang terakhir, tahun pembuatan. Tahun pembuatan pada peta perlukan untuk mengetahui keakuratan data yang terdapat pada peta tersebut. Nah, tidak semua orang dapat membuat peta karena dalam membuat peta harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, ekuivalen, artinya luas daerah pada peta harus sesuai dengan luas daerah yang sebenarnya di tempat atau lapangan. Selanjutnya, equidistant, artinya jarak daerah pada peta harus sesuai dengan jarak daerah yang sebenarnya di lapangan dengan perbandingan skala yang tepat. Kemudian conform, artinya bentuk daerah yang tergambar harus sesuai dengan bentuk daerah yang sesungguhnya di lapangan. Yang pertama, untuk lokasi atau daerah di permukaan bumi. Kemudian, keadaan sosiografis, fisiografis, dan klimatologis dalam konteks kewilayahan. Selanjutnya, kedudukan garis lintang dan garis bujur. Kemudian, ukuran wilayah suatu tempat, potensi ekonomi suatu wilayah. Nah, sekianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Kemudian, kerjakan latihan berikut. Tuliskan pengertian peta dan komponen atau unsur pada peta. Kerjakan di buku latihan kalian. Semangat mengerjakan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.